resistansi emitter, ada kapasitor bypass, kapasitor output, ini berperan sebagai kopling, RC dan RL di beban. Nah, di sini nanti bedanya input kita ada di kaki yang terhubung ke kapasitor input, yang satunya terhubung ke emitter. Nah, yang mana yang sebagai carrier, yang mana sebagai informasi? Yang di sini Vx di sini adalah yang berperan atau berfungsi sebagai sinyal carrier kita nantinya. Karena di sini dengan frekuensi yang lebih besar. Nah, untuk yang di kaki emitter, ini adalah sinyal informasinya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini berperan sebagai sinyal pembawa, kita notasikan dengan Vx ya. Vx dengan frekuensi Fx misalnya, input untuk penguat CE. Nah, berarti ini rangkaian penguat kita jenisnya common emitter. Ya, sama dengan pekan lalu. Penguat CE dengan pembiasan VDB. Nah, rangkaian ini nantinya akan memperkuat pembawa dengan faktor penguat A. Oke, sehingga outputnya akan diperoleh AVX. Lalu di sini terdapat VY ya. Tegangan informasi, sinyal informasi dengan frekuensi FY. Nah, berarti ini yang message kita di sini berarti ya. Lalu sinyal modulasi adalah bagian dari pembiasan. Karena itu sinyal tersebut menimbulkan variasi frekuensi rendah di dalam arus emitter ini. Nah, jadi di sini akan dipengaruhi oleh nilai R aksen E di sini. R aksen E yang dikali dengan rasio penguatan atau A. Nah, karena alasan ini, sinyal pembawa yang diperkuat, ya, berarti kan carrier tadi yang diperkuat, itu akan padahal mah kalau nggak diganti juga nggak masalah kan, kita bisa belajar. Terlihat seperti gelombang AM. Nah, jadi puncak dari output berubah secara sinusoidal dengan sinyal modulasinya. Sedangkan fungsi kapasitor di sini harus menyerupai impedansi rendah ya untuk si carrier, dan harus menyerupai impedansi tinggi untuk sinyal informasi atau sinyal modulasi kita. Nah, dengan di sini berfungsilah kopling tadi ya. Carrier tadi dikopling ke atau keluar dari rangkaian, tetapi sinyal modulasinya diblok dari output. Nah, itu yang menyebabkan sinyal AM terjadi. Nah, ini tetap berlaku ya. Syarat apa? Teorema kopling kemarin tetap berlaku di sini. Lalu berikutnya, nah untuk AM ini, modulator AM ini, untuk mendapatkan rasio penguatan total, rasio penguatannya di sini kita kenal nanti 3 jenis ya. Ada rasio penguatan tegangan stasioner, penguatan tegangan minimum, dan penguatan tegangan maksimum. Kenapa ada 3 hal ini? Nanti saya jelaskan. Oke, jadi ada 3 rasio penguatan. Kenapa ada 3? Kan gini, ini kan ada gelombang carrier, ada gelombang informasi, dan terus ini termodulasi. Nah, di sini kan terdapat puncak maksimum di sini ya, selubung maksimum dan selubung minimum di sini nih. Nah, jadi kan kita menghitung rasionya kan tidak hanya maksimum dan minimum yang ini ya. Jadi yang di envelope yang rendah ini kan sebagai V minimumnya.
Nah, lalu berikutnya kita coba lihat perhitungannya. Makanya gue bingung kenapa Nah, ada persamaan atau indeks modulasi, kan kita sudah belajar ya, indeks modulasi itu tegangan maksimum dikurang tegangan minimum dibagi dengan Vmax plus Vmin. Nah, jadi ini dilihat di sini nanti nih. Vmax Vminnya berapa, maka akan kita peroleh nilai indeksnya. Nah, kalau untuk perhitungan yang lain ini sama persis langkahnya. Oke. Kita hitung dulu V basis untuk mendapatkan R aksen E, lalu untuk memperoleh nilai rasio penguatan atau A. Lalu nanti kita bisa cari V outputnya. Oke, nah ini tadi angka yang dimasukkan di persamaan. Sorry, di dalam rangkaian ya. Kayak gue kemarin cuma. Oke, di sini di input Anda masukkan Vx-nya kan 10 mV volt peak ya, pakainya V puncak aja berarti 20 mili VPP kalau peak to peak-nya. Terus ini frekuensinya 500 kHz. Nah, Soalnya untuk ini informasinya berarti kita yang kita masukin benar kayak ini, guys. tegangannya 8 volt, tegangannya lebih besar Kecuali kalau dan frekuensinya lebih rendah ya, frekuensinya 1 kHz. Dan ini komponen-komponen yang lain. Pantesan hasilnya Nah. beda sama kadamel. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa puncak input dari pembawa, ya, nilai puncaknya adalah 10 mV. Sedangkan untuk informasi, nilai puncaknya adalah 8 volt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan penguatan stasioner, penguatan maksimum, dan penguatan minimum. Oke. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, bagaimana kita menghitung A, ya. RC per R aksen E ini dari mana, sama persis dengan yang kemarin. Tinggal diganti aja nilainya, sesuaikan dengan rangkaian ini. Lalu menentukan R aksen E, dan seterusnya. Oke, ini boleh Anda VBE-nya boleh dimasukkan atau boleh diasumsikan ideal. Kalau misalkan diasumsikan ideal, berarti dia tidak dikurang dengan VBE. 10 mV VPP 5, tapi kalau Oke. 10 mV VP. Terus, kondisi stasioner itu jika tegangan modulasi atau informasi bernilai 0. Ya. Nah, jika tegangan modulasi atau informasi bernilai 0. Berarti tegangan pada resistor emitter itu 10 volt. Jadi kan, nah kita kan nyari tegangan di sini nih, untuk stasioner ya. Oke. Saat kita setting nilai tegangan informasinya ini 0 nih. Jadi nggak ada inputan di sini. Tidak ada inputan tegangan. Nah, saat dia bernilai 0, berarti tegangan maksimumnya jatuh di mana? Nilai 10 volt di sini. Di kaki emiternya. Nah, di kaki emiternya akan memiliki nilai tegangan sebesar 10 volt. Itu buat Vmax ya. Oke, paham kenapa 10 volt? Kan ini nih di sini nih. Kita kan menentukan VB dulu nih. Ya. Menentukan VB berarti kan tegangan yang masuk ke kaki basis dari sumber VCC-nya. Nah, ini kan diperoleh 10 volt nih. Nih, VB-nya 10 volt. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ideal nih. Kalau mau nyari VE nih, ya. VE kan VB dikurang VBE. Berarti kan 10 volt dikurang 0,7, 9,3. Kalau dianggap ideal kan nggak dikurang 0,7. Berarti VB akan sama besarnya dengan VE di sini. Oke. Nah, makanya di sini terdapat tegangan 10
10 volt. Sesuai sama yang atas. Nah, kondisi stasioner itu diasumsikan. Nah, saat di sini kita nggak ngasih inputan tegangan nih. Saat VY-nya 0. Ya, saat VY-nya 0. Sehingga tegangan yang lewat di emitter itu 10 volt. Berarti harusnya kita bisa hitung ya kan? IE-nya 10 volt per 10 kilo ohm. Ya. Nah, kita peroleh 1 mili. R aksen E diperoleh, lalu kita bisa nyari A stasioner. A stasioner dengan besarnya 52 kali di sini. Ya, 52 kali penguatan. Oke, itu untuk A stasioner. Berikut A minimum. Penguatan tegangan minimum. Jadi, penguatan tegangan minimum ini saat tegangan modulasi atau tegangan informasi mencapai puncak positif. Oke, berarti di sini ada inputan 8 volt. Tadi kan tegangan yang masuk di kaki emitter ini kan 10 volt. Kalau misalkan di sini terdapat tegangan 8 volt, maka tegangan di kaki emitter itu menjadi berapa? Menjadi 2 volt. Oke. Nah, tegangan yang ada di resistor emitter itu menjadi 2 volt. Nah, saat tegangannya 2 volt berarti ada perubahan di arus, ada perubahan di tahanan dalam. Ya kan? Nah, ada perubahan di arus dan tahanan dalam, lalu berikutnya mencari rasio penguatannya sama seperti yang persamaan sebelumnya ya. Nah, maka kita peroleh 10 kali. Oke. Berikut untuk penguatan tegangan maksimum. Kapan penguatan tegangan maksimum itu terjadi? Saat informasi mencapai puncak negatif. Nah, ini. Jadi kondisi stasioner itu patokan kita di nilai tegangan informasi di sini. Kalau stasioner tadi saat dianggap dia 0, kalau mencari nilai penguatan minimum ya saat tegangan puncak maksimum 8 volt. Nah, 8 volt. Berarti kalau misalkan mau mencari penguatan maksimum berarti saat tegangan minimum. Ini kan AC. Puncak maksimumnya 8 volt berarti puncak minimumnya min 8 volt. Nah, maka di sini diperoleh A maksimumnya pada saat tegangan atau informasi tegangannya negatif min 8 volt. Sehingga total tegangan yang ada di kaki emitter itu jadi berapa? Nih, 10 volt min 8. Jadi totalnya 18 volt. Nah, berarti kan tegangannya meningkat. Sehingga akan mempengaruhi juga nilai IE-nya, R aksen E, dan diperoleh rasio penguatan tegangan 94 kali. Nah, jadi ada tiga penguatan. Penguatan tegangan stasioner, penguatan tegangan minimum, dan penguatan tegangan maksimum. Nah, kan udah dapat ya. Terus udah dapat rasionya tadi 52 kali untuk yang stasioner, ya kan? 10 kali untuk yang minimum, dan 94 kali untuk yang maksimum. Nah, sehingga akan mempengaruhi juga ke tegangan output. Nah, itu yang menyebabkan nilai output ada tiga nilai tegangan ini. Nah, lalu berikutnya V output itu kan berarti rasio penguatan dikali dengan V carrier atau Vx ya. V carrier kan inputannya di sini, V carrier, Vc atau Vx. Nah, untuk yang stasioner berarti bisa dikatakan rata-ratanya ya. Maka 52 kali 10 mili 520 milivolt. Nah, penguatan tegangan minimumnya 100 milivolt
penguatan tegangan maksimumnya 940 mV. Kira-kira 100 mV itu gimana di sini nih? Misalnya nih, ini kan kalau AM ada selubung ya, selubung yang menyelimuti sinyal informasinya. Berarti Vmax itu di sini, yang 940 tadi. Yang Vmin di sini nih, 100 mV. Nah, stasioner berarti rata-ratanya. Kalau kita udah dapat tadi kan nilainya ini 100, 940, maka kita peroleh indeks. Ya, indeks itu dari Vmax dikurang Vmin per Vmax tambah Vmin. Kita itu maka diperoleh 0,807. Nah, sehingga kita bisa simpulkan rangkaian ini, rangkaian ini mempunyai persen modulasi itu sekitar 80%. Persen modulasinya atau indeks modulasinya 80%. Itu ya. Nah, kan ini sudah saya sertakan juga tadi, nah hitung-hitungannya mungkin belum. Nanti kalian ulang aja untuk membuktikannya. Nah, nanti pengaruh indeks itu kita lihat ya, kita lihat nih dengan langkah praktikum ada beberapa hal yang diganti berpengaruh nggak terhadap perubahan indeks modulasi, gitu ya. Nah, lalu berikutnya itu untuk mengetahui indeks modulasi dari rangkaian. Nah, kalau untuk menyusun persamaan, ini sih lebih ke apa? Menyusun persamaan sinyalnya aja sih, ya. Jadi hasil modulasinya kan nanti udah muncul nih. Nanti mungkin kalian akan dapatkan seperti ini nih. Oke, ini hasil sinyal AM-nya. Nah, nanti tuh kalian bisa cek. Kalau dari teori, kan tadi dapatnya segini nih. Dari mana nilai Amin ya, dari mana nilai Amax, Vmin, dan Vmax. Nah, di sini kalian bisa cek nanti ini tegangan maksimum di sini berapa, bisa dicek nanti nilainya. Terus tegangan minimum berapa, hitung M-nya, indeks modulasinya. Mendekati enggak gitu ya. Nah, ini untuk mengamati domain waktunya. Nah, untuk di domain frekuensi, kalian tinggal pasang spektrum analyzer, terus di setting frekuensinya. Nanti untuk di spektrum ini, untuk melihatnya ada 3 pola. Apakah kalian mau melihatnya di dalam pola dB, dBm, atau linear? Tinggal diaktifin aja salah satunya. Nah, setelah diperoleh indeks, kalau misalkan mau menyusun persamaan, silahkan. Jadi, untuk V output, persamaan sinyal itu kan, persamaan sinyal AM, masih ingat ya? Pernah kita pelajari di sistem, persamaan sinyal itu kan rasio penguatan, atau A, dikali dengan 1 plus M sin omega Y T VC sin omega XT. Nah, omega Y ini berarti sinyal informasinya. Ini berarti yang di belakang pengali ini adalah komponen carrier semua. Ya. Terus tinggal dimasuk-masukkan. Jadi VC kita tadi berapa, FC-nya berapa. Terus kalau misalkan mau dicari omega-nya berapa gitu. Nah, terus untuk mendapatkan Vout ya sudah tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti kalau misalkan persamaan output stasioner, kita masukkan A-nya A stasioner. 52 kan tadi ya. 52, 10 ini apa? 10 ini milivolt. Oke.
terus sin 2pi 500k ya, 500k. Oh ini mini sorry nih, karena 10 min 3 yang belum masuk ya. Oke, udah tadi tinggal disusun persamaannya. Nah, ini kan terlihat ada beberapa suku jadinya nanti nih. Ya, 520 sin 2 pt volt dan seterusnya. Nah, ini nanti yang yang menunjukkan Iya, berarti emang kosong. apa namanya, sidebandnya. Sideband. Nah, ini kan carrier nih, yang ini. Berarti yang ini sidebandnya. Nah, berarti kalau misalkan nih, jadi kalau misalkan persamaan AM di domain frekuensi, kan ada frekuensi center, ada frekuensi sideband ya, sinyal center, sinyal sideband. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari persamaan yang disusun ini, persamaan sinyalnya. Oke, ini tadi persamaan sinyal yang kita turunkan. Nah, maka V output diperoleh seperti ini. Nah, dari sini maka akan kita peroleh bandwidth gitu ya, peroleh bandwidth dari selisih frekuensi sideband upper dengan sideband lowernya berapa, seperti itu ya. Terus nah ini kalau misalkan dilihat, kalau di teori kan dulu kita gambarinnya kan ini ya kira-kira ya. Ini kalau misalkan ini domain frekuensi, nah maka tadi kan AVX nih, maka ini yang carrier nih, ini carrier. Nah terus ini Fx min Fy, ini Fx plus Fy. Nah di mana amplitudonya ini, amplitudo si sideband ini juga dipengaruhi oleh perkalian indeks modulasi dengan sinyal carriernya per 2. Nah ini frekuensinya aja nih, ini setelah mengalami modulasi karena udah dikali dengan M. Oke, lalu berikutnya inilah dia sinyal AM, ya kan? Nah ini frekuensinya tadi. Oke, nah kira-kira kalau misalkan mau menggambarkan kurva ininya, domain frekuensinya, maka di sini V outputnya ketahuan nih berapa nilainya dari apa yang kita kali-kalikan di sini tadi. Gitu ya. Terus kalau bandwidth persamaannya kan dari sini atau bisa juga dari 2FE maksimal. Oke. Nah, jangan salah ya, ini reminder aja. Apakah besaran kita VP, VPP atau PRMS? Mungkin itu aja yang saya jelaskan nih terkait Tadi nggak bisa. AM. Mau nanya ibunya di function generator di sini berapa? Ada yang sudah cobakan rangkaiannya? Ibu mau Ya. nanya Bu, kalau buat VP-nya kan itu ditulisnya 10 milivolt ya Bu. Berarti kita masukin di function generator 10 milivolt juga ya? Ini 10 milivoltnya volt peak ya. VP. Soalnya Berarti, di function generator juga VP Bu. ya berarti 10. Sama. Tapi pas tadi udah dicoba hasilnya nggak sesuai sama yang Ibu tampilin tadi Bu. Ininya udah 10. Iya pas kita coba 5 milivolt baru. Settingannya Apa kita yang salah? Makanya udah sama. siapa barusan Nurul Ilmi ya? Iya Bu. Boleh kamu share screen. Coba saya lihat.
Ini Bu, yang ini Bu. Mencoba. Pas saya coba 5 milivolt bisa hasilnya kayak gini Bu. Tapi pas dicoba jadi 10 tadi kayak keputus-putus gitu. Ini 500 ya? Iya Bu. Apanya keputus? Tadi sempat keputus Bu. Makasih Bu. Ini udah oke nih. Karena kan kalau di sini kan itunya VP kan ya. Nah, VP yang di bawah kamu udah set 8. Udah. Nah kayak gini Bu. Oh, sebentar. Ini di setnya 8. Tadi berapa itu settingannya? 4 Bu. Kalau 4 PP 8 PPP ya. Bentar. Ini 4 ya? Iya Bu. Satu saya udah close. Kalau buat transistornya tuh bisa bebas atau ada yang khusus gitu Bu? Resistor gimananya? Transistor. Di sini saya pakai yang 2N3904 sih Bu. 2N3904. Paling nanti ke rasionya aja sih agak ngaruh. Ntar coba dulu ya. Coba kalau kamu ganti ke BC107 BP. Masih sama Bu. Ya, nggak masalah ya. Oke, udah kalau gitu boleh berarti diganti jadi 4 ya. Amplitude-nya berarti 4 volt, 4 VP aja. Ini nilainya udah sesuai semua ya. Udah Bu. Mau ganti lagi ke transistor yang tadi nggak masalah. Ibu kalau semisal di function generator yang pertama kita ubah jadi 5 milivolt, boleh nggak Bu? Coba. Nah, paling nanti agak kelihatan ada sinyal-sinyal ke apa ya, nggak sempurna AM-nya gitu ya. Nah itu nanti yang
yang kita mau buktikan. Tadi kalau misalkan untuk ke rasio tegangan seperti penjelasan teori saya yang tadi. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita coba cek. Coba lihat. Oh ya, bentar-bentar. Jangan di stop. Kita mau coba lihat. Balikin ke yang tadi dulu. Ini kayaknya agak ini ya. Puncaknya agak tidak ini. Nah, berarti kan ini 10 milivolt peak ya. Itunya 4. Nanti kalau udah agak full di stop, nanti kita cek ininya, Vmax sama Vminnya, kira-kira ini M-nya berapa. Nih, boleh di stop. Ini. Tapi jangan di close. Maksud saya, jangan di close ininya. Kita mau lihat, coba geser kursor osiloskopnya, mau lihat puncak maksimumnya itu berapa. Buat stopnya di mana ya, Bu? Di sini berarti ya? Iya, ya. Nanti kalau udah muncul. Di stop atau di pause juga boleh. Nah, cukup. Nah, kalau kan kita bisa lihat nilai tegangan puncaknya pakai kursor yang sebelah kiri itu bisa digeser. Panah yang di atas itu, atas dekat tulisan osiloskop. Itu kan ada panah segitiga. Oh, ini ya, Bu? Bukan. Di layar osiloskop kamu. Pojok paling ujung, garis bantu. Yang berwarna biru. Warna apa sih itu? Biru apa ungu sih? Nah, ya. Nah, itu kan bisa coba dicek nilai puncak Vmax-nya itu berapa. Berapa kebacanya? Maaf, saya nggak kelihatan. Yang di channel A berarti ya, Bu? Itu kamu pakai yang kuning itu apa? A atau B itu? Satu apa dua itu? Terserah, kamu pakai salah satu aja nggak apa-apa. Yang nomor 2, Bu. Nah, itu buat bantu baca aja. Nah, itu misalkan itu berapa? 600 ya? 67,685 milivolt, Bu. Masa? 679 nggak sih? Oh iya, 679, Bu. Nah, itu anggaplah itu maksimumnya kan. Nah, jadi buat lihat Vminnya, coba digeser ke titik lembahnya. Nah, berapa kebacanya? 72,581, Bu. 72,5. Nah, kita cari M-nya. Ya. Cari M tadi dengan persamaan Vmax min Vmin per Vmax tambah Vmin. Berapa tadi? 697 mili ya? Iya, Bu, mili. 697. Yang ini berapa minnya? 72,5, Bu. 72,5. 97 kurang 72,5 bagi 697 tambah 72,5. Salah. 697 berapa persen itu kira-kira? Eh, 81%, Bu. 81%. Ya.
Ya sama aja kan, nggak masalah kan? Apa? Walaupun tadi tegangannya kita ganti yang di informasi jadi berapa? 4 kan ya? Iya, Bu. Yang penting ordernya masih masih lebih besar untuk tegangan di apa? Tegangan di informasi. Oke. Thank you Ilmi. Gak ada masalah lagi kan? Mau diganti lagi transistornya dengan yang tipe N tadi juga nggak apa-apa. Baik, makasih, Bu. Oh iya, sorry. Bisa masang spectrum analyzer kan? Belum, Bu. Spectrum analyzer, pilih satu spectrum analyzer, terus tinggal pasang di output. Connecting sambung aja ke pas ngitung output oscilloscope juga bisa. Kalau misalnya saya share screen Ibu tunjukin, boleh, Bu? Boleh. Ambil spektrum. Yang logic analyzer bukan, Bu? Bukan. Tuh. Nah, terus kamu pasang innya itu. Innya connect-in aja ke mana tuh? Channel oscilloscope itu loh. Nggak usah dibalik juga. Kayak tadi aja. Kok jadi gitu? Normal aja. Nah, yang itu innya ke kaki ke outputnya itu. Nah, terus langsung ke ground, digabung dengan oscilloscope juga nggak apa-apa groundnya. Oke. Coba di play. Belum keluar, tinggal di set ininya tuh. Set span ya, Bu? Iya. Itu kok nggak aktif ya ininya ya? Itu udah kan ya? Resolution frekuensinya 1 kHz aja. Udah. Kayaknya itu udah muncul, cuman belum kelihatan aja. Itu saya salah lihat gak nih? Itu udah muncul kan yang hijau kecil? Bener Iya, gak? Bu. Nah, itu berarti tinggal skalanya aja sih. Tinggal setting skalanya. Itu yang aktif mana tuh? Yang amplitude itu dB, linear atau dBm? Belum saya nyalain, Bu. Coba diperiksa Di linear, Bu. Yang aktif itu linear ya? Iya, Bu. Coba klik start yang di bawah. Udah start, Bu. Itunya kok nggak aktif ya? Spannya itu diisi 100K, udah. Oh, range-nya aja tuh kegedean kayaknya deh. Range 0,05 coba. Nah, itu kan muncul ya? Iya, Bu. Nah, kalian itu udah center.
Oke, nanti tinggal diganti-ganti aja mau skalanya. Sorry. Mau skalanya dilihat di dBm atau linear juga boleh. 1K kan ya? Nah, itu kalau misalkan dB, misalkan dBm gitu. Ya kan? Tanda panahnya bisa digeser nggak? Coba diklik. Yang ke kiri. Oh, oke. Oke, udah. Kalau ini kan kita cuma mengamati ininya aja kan ya, bentuk spektrumnya seperti apa. Nilai tegangannya itu, nilai amplitudonya itu ya yang kebaca di bawah itu. Berarti kalau kamu pakai skala dB, maka amplitudonya 28,7 dB di saat frekuensi berapa gitu. Minusnya nggak berpengaruh kan Bu ya? Apanya? Ini kan ada minus nih Bu. Kan konversi aja. Jadi kalau misalkan itu kenapa minus? Misalkan tadi nilai linear kamu berapa? Nah, mili kan? Konversi ke dB. Iya Bu. Minus dB itu kan menunjukkan kalau rasionya kecil ya kan ya? Iya. Di atau di dBm. Oke. Ya, makasih Bu. Kiri. Tapi Ibu jadinya. izin nanya Bu. Ya, silakan. Tadi kan kita nentuin nilai ekstrim dari gelombangnya. Itu perkiraan aja ya Bu? Nilai apa? Nilai ekstrim yang tadi max minnya dari gelombangnya itu. Max min apanya nih? Karena gelombang tadi ada yang besar, ada yang kecil itunya. Apa namanya? Tegangannya. Tegangannya ya. Untuk nyari indeks kan? Iya, nilai tertinggi sama nilai terendahnya tadi kan kita ngelihat dari gelombangnya. Itu Iya. perkiraan aja tingginya di mana, rendahnya di mana. Perkiraan maksudnya? Apa? Ngelihat nilai V yang paling besar sama paling kecilnya itu perkiraan aja atau kan tadi kan nggak kelihatan tuh Bu yang paling besarnya di mana, bisa aja itu kan masih nggak di paling besar. Dia kira-kira aja pas titik tengah puncak apa envelope di selubung sinyal paling tengah sama yang ini itu di lembahnya itu Kayak sih menurut titik tengahnya itu di nilai minimumnya dianggap di situ. Begitu Anda apa? Oh iya Bu, baik, makasih. Kenapa tadi kata ibunya? Gue nggak dengar. Kesalahan semua orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada silahkan diselesaikan ya, diselesaikan langkah-langkahnya, dibuktikan apa-apa saja yang mempengaruhi persen modulasi atau indeks modulasi di rangkaian AM tadi. Saya ini ya mau menambahkan tapi dikumpulkannya pekan depan juga nggak apa-apa. Nanti tiap kelompok
Nah, ini kan kita udah masuk pekan keempat nih. Pekan keempat, apa namanya, buat skematik di FreeZing, ya. Kan udah install ya. Nah, nanti untuk yang dibuat skematiknya rangkaian modulator AM ini dengan rangkaian audio preamplifier yang pekan lalu. Tapi uploadnya saya pisah dengan yang resume modulator ini nanti ya, khusus untuk rangkaian skematiknya aja. Bisa ya? Biar belajar buat wiring juga maksudnya. Kalau di Trisim ini kan belum kelihatan tuh pola-pola wiringnya seperti apa. Nah, itu kita latihannya di FreeZing. Oke? Baik, Bu. Berarti untuk tugas readingnya untuk minggu depan berarti ya, Bu? Apa dikumpulnya pekan depan aja? Sama kayak yang resume ya. Tapi dicicil ya, yang penting kan kalian udah selesai juga ini nih. Ininya rangkaian modulatornya, tinggal menjawab pertanyaan dan membuktikan langkah-langkah yang tadi kan ya. Nah, dan memang tadi ada pengaruh nilai tegangan ya. Ilmiah tadi yang pakai 8 volt gimana. Ternyata itu di soal nomor 4. Nah, ada pengamatan seperti itu. Kalau VX-nya 10 mili, V-nya 4 mili, terus kalau nya di bawah 1 volt, V-nya 8 volt, itu apa yang terjadi dengan sinyalnya? Chip yang tadi udah lulus kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak mungkin meetingnya kita cukupkan dulu ya. Butuh yang file teori tadi, penjelasan rumus tadi? Boleh, Bu. Oke, saya upload di e-learning aja ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Boy, tiba-tiba raise hand kepencet ya? Ini pakai oranye yakin loh. Hijau itu nggak apa-apa, hijaunya bagus. Oren kan Cita BM. Telkom kali. Telkom kali itu bukan BM. Jagoan nih. Telkom kali itu. Mau jalan sekarang? Ayo lu mau jajan dulu nggak? Pocin. Boleh. Lu juga belum rapi-rapi dulu. Jagoan nih. Itu bagus tau Mi hijaunya. Hijau kayak hijau mint gitu gak sih? Udah itu aja. Ibunya juga tahu lu pakai itu. Kalau di B emang 10 sih. Gue close.
Ini Pak, lu lihat gak sih yang pojok kiri atas tuh di bawah tulisan oscilloscope XC1 itu kan ada segitiga warna-warni tuh. Lu geser aja ke bagian puncak sama ke bagian lembah terendahnya. Nanti kelihatan. Tergantung lu makanya di T1 apa di T2. Kalau misalnya lu makin di T2, lu lihat nilainya dari T2 channel A gitu. Ini screenshot nih yang paling atas nih, yang ini screenshot. Ya juga ya, gue baru kepikiran. Screenshot aja yang ini gitu. Iya. Aduh, gue kudu bawa laptop lagi. Gue juga bawa, sumpah kelompok Mirna gue. tidak memungkinkan untuk bawa laptop. Anda apa? Kan gue nggak bareng Anda apa nih? Oh iya. Jam mentang-mentang Mirna Anda apa mulu nih? Gue sama Emil laptopnya nge-lag parah. Waktu PBO udah lama banget. Gue kasih tanda Mi? Enggak. Enggak aja langsung aja. Nampai udah. Kata Jara jangan sampai telat. Kalau telat ntar suruh joget. Iya tuh yang kayak waktu itu yang cutting. Iya, ya kita jangan sampai telat nih. Yuk, berangkat. Kan kita masuk jam 12.45 kan? Iya, tetap aja. Iya sih. Kalau kita nggak dapet Bipo, jangan kaki. Linearnya. Ini lo tadi udah lu save kan ya, Sek? Udah punya gue udah. Linear. Emang gue share screen gak kelihatan ya? Kalau di itu kan tergantung dia. Kalau kayak tadi gua ngeblur gitu loh, nggak terlalu kelihatan jelas. Belum baca bismillah. Kenapa? Nanda belum baca bismillah. Tadi lu record belum nih? Record tapi belum gue stop. Skip. Bego.